cair ya Pak? Cair. Pak. Cair ya, biar jadi seger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Oke. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala BKN, Pak Bima Arya, Wakil Kepala BKN, Pak Supranawa Yusuf, Ibu Sekretaris Menpan RB, Ibu Rini, Ibu Sekretaris BKN, Ibu Imas, Bapak Kepala KASN, Pak Agus Pramusinto, seluruh pembicara yang ada di sini dan seluruh peserta yang ada di sini. Terima kasih buat Badan Kepegawaian Negara sudah mengundang saya di sini. Di sini saya mewakili anak-anak milenial dan khususnya milenial di Pegadaian. Saya sedikit akan ngebahas transformasi di Pegadaian itu gimana dan gambaran nanti masa depan Pegadaian itu seperti apa. Sebentar. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ananda Rizky Putra. Tadi ada kesalahan mungkin ya. Saya asisten manajer di PMO and Change Management. Di sini ada kontak saya. Bisa nanti Bapak Ibu hubungin. Sedikit saya pengen bicara terkait profil Pegadaian Bapak Ibu. Kita itu perusahaan BUMN dan kita itu berdiri sejak 1901, yang artinya kita sudah berumur 122 tahun sampai sekarang. Untuk bisnis Pegadaian juga bukan gadai doang. Jadi ada tabungan emas, kita ada pembiayaan mikro juga, ada payment and remittance. Sejauh ini juga jangkauan Pegadaian itu sangat luas Bapak Ibu. Kita udah memiliki 14.000 karyawan, 61 kantor area, 4.000 outlet, 17.800 nasabah dengan aset 72 triliun, outstanding loan kita 53 triliun dan kita mendapatkan rating AAA dari Pevindo, yang artinya perusahaan Pegadaian ini sudah sehat. Akan tetapi Bapak Ibu, persepsi masyarakat ke Pegadaian itu nggak pernah berubah dari dulu. Ya, persepsi Pegadaian seperti ini, perusahaan tua, kurang berkembang. Pegadaian itu kurang modern, kolot, ketinggalan zaman, mungkin seperti itu. Bapak Ibu mungkin juga mikir seperti itu, tapi nanti kita jawab di akhir. Selain persepsi, tantangan Pegadaian juga banyak. Ada KUR, ada Supermikro, ada bank syariah, ada fintech lending, ada industri pergadaian yang sudah marak sekarang. Nah ini challenge-challenge ini yang harus kita atasin Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kenapa Pegadaian itu harus transformasi? Padahal kalau dipikir-pikir tanpa transformasi pun Pegadaian maju-maju aja loh gitu. Tapi kenapa harus transformasi? Kenapa harus memilih untuk effort bertransformasi, ngeluarin biaya banyak, kita harus capek-capek transformasi, kenapa? Ya karena, sorry. Nah karena ke depannya, ya kita udah tahu, disruption itu adalah suatu bentuk kehati-hatian kita. Disruption udah marak terjadi sekarang, contoh mungkin yang kita tahu mungkin Gojek ya. Gojek tanpa adanya armada mobil atau armada motor, dia sekarang udah menjadi perusahaan dekakon, udah maju banget sekarang. Selain itu, customer behavior-nya sudah berubah. Ya dulu orang tidak pernah menggunakan gadget, sekarang udah dikit-dikit gadget. Selain itu, kompetitor Pegadaian itu juga banyak, jadi memang kita tuh harus hati-hati, nggak boleh lengah, nggak boleh tidur kelamaan Pak. Karena kita kalau tidur kelamaan ya rezeki kita dipatok ayam loh gitu. Jadi kita kenapa harus transformasi lebih cepat? Karena kita pengen menjadi perusahaan yang bangun pagi. Nggak mau bangun siang karena ya bisa rezeki kita dipatok ayam. Sedikit saya bahas profil roadmap dan strategi Pegadaian. Jadi kita udah punya roadmap nih Pak.
ada enable, elevate, dan excellence yang udah kita susun. Pada tahun ini 2022 kita di elevate. Kita sekarang lagi di ujung-ujungnya transformasi nih. Kemarin kita udah town hall transformasi, kita ingatkan lagi ke seluruh karyawan Pegadaian seluruh Indonesia, kita ingatkan lagi, kita udah di ujung, ayo semangat lagi. Jadi turunan dari roadmap ini kita turunkan lagi menjadi grand strategy. Inilah yang sudah kita buat, ya udah kita susun ya, ada Grow Core, ada Go Further, Grab New, Groom Challenge, Gen Z Tech, dan Good Governance and Culture. Mungkin turunan seperti ini yang harus kita definisikan masing-masing. Nah ini penting nih Bapak Ibu. Transformasi itu seperti iceberg. Orang nggak pernah tahu yang bawahnya. Orang lain cuma tahu atasnya doang. Oh Pegadaian punya ini, Pegadaian punya ini, Pegadaian punya ini. Tapi yang paling besar apa? Yang bawahnya, yang di bawah dari permukaan laut. Yang lebih besar di situ. Disinilah letak kami berdarah-darah Pak. Untuk ngedevelop yang atas. Disinilah diperlukannya agile. Disinilah diperlukannya change mindset. Karena kalau kita tidak merubah mindset kita di sini, jangan harap atas itu yang di atas itu terbuat Pak. Jangan harap, nggak akan pernah bisa. Yang pertama harus kita lakukan change mindset. Transformasi itu ada dua, transformasi teknologi dan transformasi mindset. Kalau teknologi semahal apapun bisa kita beli Pak. Tapi kalau transformasi mindset, seberapapun harga yang kita keluarkan, kalau kita tidak mau mengubah dari diri sendiri, nggak akan pernah bisa berubah. Itulah yang penting, transformasi teknologi dan transformasi mindset. Di sini ada peran leadership ya Pak ya. Jadi di sini bukan mindset itu bukan anak-anak mudanya aja yang harus diubah mindsetnya, tapi memang ada peran leadership di sini. Nah, untuk menjawab transformasi tadi, kita ubah nih pola kerja kita Pak, menjadi agile. Ya sedikit saya jelasin the new ways of working di Pegadaian, di transformasi, di kantornya transformasi Pegadaian. Kalau dulu kita hierarchical organizational structure, yang artinya dulu kalau kita pengen ngedevelop project, divisi A harus bermemo ke divisi B, harus bermemo ke project management, harus bermemo ke IT, balas lagi. Itu udah buang-buang waktu dan sangat lama. Maka dari itu, yang awalnya terpisah-pisah, kita jadikan satu agile way of working menjadi yang namanya squad. Jadi kita menyatukan tim bisnis, tim TO, Transformation Office, dan tim IT menjadi satu squad. Jadi nggak ada lagi kita ngirim-ngirim harus bermemo ke sini, harus nggak ada lagi. Jadi kita satukan menjadi satu squad seperti ini. Yang dimana di dalamnya itu, di squad itu sudah ada ya product owner, product manager, ada BA-nya, business analyst, ada developer, ada QA, semua dan tim bisnis ya ada di sini. Artinya semua tim-tim yang terlibat kita masukin ke dalam sini. Dan alhamdulillah sudah lumayan banyak Pak ya. Dulu kita awal-awal transformasi kita cuma 80 orang dan cuma ada 8 squad. Sekarang kita udah berkembang lagi Pak. Orang yang udah nambah 250 orang dan squad kita sekarang 22 squad. Di mana squadnya ini ada squad produk ya, ada squad produk, ada squad supporting juga. Jadi kita berbagai macam squad ada di sini. Lalu nggak lepas juga dari peran governance-nya. Nah ini penting juga Pak untuk tata kelolanya berjalan baik. Selain tata kelola berjalan baik, ada Scrum Master yang meluruskan jalannya squad itu tadi. Jadi kalau misal pekerjaan squad itu belok-belok melenceng, ya Scrum Master ini yang melurusin. Kalau ada isu, dia yang menyelesaikan gitu. Jadi peran governance dan Scrum Master di sini sangat penting. Nah jadi itu tadi kita menyatukan yang awalnya terpisah, kita satukan dalam satu squad. Biar kerjaannya gampang. Nah ini dia Pak, Agile Development Methodology. Nah kita sekarang menggunakan pola kerja seperti ini yang sebelah kanan. Kita awalin dengan start initial planning, kita define requirement,
nanti kita buat higher level planning, seterusnya sampai ada persetujuan dari tim bisnis. Kalau misalnya masih ada isu juga, kita putar lagi, kita iterasi terus sampai ada persetujuan dan tidak ada isu lagi, baru kita rilis. Di sini bisa kita lihat nanti peningkatan produknya seperti apa. Nah, untuk Agile Development Methodology ini, di sebelah kiri ada peran Scrum Master di situ, Scrum Process. Di mana Scrum ini yang tadi saya bilang, dia yang meluruskan jalannya squad. Jadi setiap pagi kita harus sprint, kita sprint itu Pak 2 minggu. Kita buat sprint selama 2 minggu, Scrum Master itu ngebuat sprint planningnya, bareng tim di squad, lalu setiap hari harus membuat daily scrum, mungkin jam 8 pagi, kita harus ngobrol dengan timnya, mau kerja apa hari ini, kemarin kerja apa. Jadi isu-isu selalu terupdate di hari itu juga, jadi nggak ada yang kelewat itu. Lalu Scrum juga bakal ngebuat sprint review, nge-review produknya seperti apa, nge-review projectnya seperti apa. Setelah itu di akhir sprint biasanya Scrum ini ngebuat sprint retro itu untuk mengevaluasi sprint yang udah berjalan. Ada isu nggak? Gimana tadi? Si A ada isu nggak kemarin? Ada isu nggak kemarin? Nah jadi semua isu, semua permasalahan terselesaikan di sini dalam satu sprint, dalam 2 minggu. Nah ini. Jadi selain pekerjaan metodologi tadi, agile metodologi tadi, kita ada tools untuk kolaborasi, Pak. Di sini kita kerjasama dengan Google. Kita namakan G-Work, komunikasi dan kolaborasi lebih mudah. Jadi, kalau dulu kita harus ngirim file nih, Pak, ke misalnya ke kepala divisi, ke kepala departemen, terus-terusan tuh. Kirim file A, kirim file memo, ke sini, itu udah makan waktu yang lama. Sekarang enggak, kita semuanya satu divisi kerja dalam satu lembar kerja. Jadi contoh misalnya yang di sebelah kanan itu, nah jadi satu lembar kerja, ya kita keroyokan kerjanya gitu. Jadi nggak ada ngirim-ngirim file lagi ke kepala divisi, kepala departemen itu nggak ada. Ya udah, jadi ini sangat-sangat menghemat waktu kita, sangat-sangat menghemat dari segi birokrasinya. Selain itu, untuk kantor pusat dan kantor wilayah, kita sudah mengimplementasikan ini 99%. Dan persentase ini Pak, Bu, sebelum datangnya COVID-19. Jadi sebelum COVID, kita udah melaksanakan kolaborasi ini. Jadi begitu COVID datang, kita nggak terkejut gitu. Kita nggak ada heboh lagi, gimana nih peraturan buat ini, nggak ada lagi. Ya udah kita santai aja. Orang kolaborasi toolsnya udah ada, mau Jimit kita bisa, mau Google Docs juga ada, kerja bareng, spreadsheet juga ada, Google Slide juga ada, kita bebas. Jadi nggak terkejut lagi pegadaian gitu. Nah di sebelah kanan ini ada task management tools juga yang udah kita jalankan sampai sekarang. Untuk mendukung kerja squad, Pegadaian menggunakan Jira untuk monitoring dan evaluasi, pendefinisian goals, untuk distribusi tugas dan tracking progress. Nah, jadi kita punya platform nih Pak. Platform ini sangat ngebantu lah untuk kerja squad. Jadi untuk project kita bisa lihat di sebelah kanan, project ini sudah di tahap mana. Misalnya tahap submission, project ini sudah di tahap development atau test atau sudah done. Jadi tim bisnis bisa ngelihat, project saya udah sampai mana nih tahapnya. Begitu juga pekerjaan kita nih Pak, Jadi kita selama sprint 2 minggu itu backlog kita, pekerjaan-pekerjaan kita juga bisa di tracking melalui Jira ini gitu. Dan untuk Jira ini juga ada dashboardnya. Jadi kita memudahkan kita untuk ngelihat nih squad mana yang paling cekatan, yang paling banyak menyelesaikan project, tim mana yang kerjanya dikit, tim mana yang kerjanya banyak, itu bisa kita lihat dari sini gitu. Jadi ini sangat-sangat ngebantu. Dan satu lagi Pak, untuk
development project selalu ada masalah, yaitu dokumen. Dokumennya apa? Selalu hilang. Jadi dengan Jira ini, dokumennya nggak akan pernah hilang, karena begitu kita mau menggeser project, geser project dari submission ke dev ke screening, itu udah kita masukin dokumen-dokumen, jadi nggak akan pernah hilang. Dan kalau mau geser harus ada dokumen dulu, nggak bisa geser nggak ada dokumen gitu loh. Jadi satu platform ini udah menampung semua dokumen-dokumennya gitu. Selain itu di Pegadaian, di Transformation Office juga ada kita buat capability improvement, kita ada Gade Meetup, itu seperti wadah, seperti sharing session yang kita undang expert dari luar untuk ngobrolin masalah apapun yang happening sekarang gitu ya. Dan ini berjalan 53 episode tanpa ada absen sekalipun. Jadi nggak pernah putus nih Pak, 53 episode sampai sekarang. Setelah itu kita ada community of practice. Ada community of practice itu kayak komunitas kecil di dalam di Transformation Office ya, komunitas-komunitas kecil yang ngebahas materi-materi yang lebih expert. Contoh, ada community misalnya cyber security, ada UI UX, ada ngebahas full stack yang lebih teknis. Nah kita ada, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang baru masuk gitu, kalau misalnya dia mau belajar ya ke komunitas ini gitu. Jadi satu suara terkait ilmu-ilmu apa aja yang spesifik. Lalu kita ada podcast Cem, ini ada podcastnya Pegadaian, jadi kita sebenarnya sama seperti Gade Meetup, cuma materinya mungkin lebih spesifik juga. Dan kita buat podcast Cem ini bukan berdasarkan keinginan kita, tapi kita mensurvei ke seluruh seluruh karyawan Pegadaian di Indonesia untuk media senangnya apa nih. Dan mereka ngejawab podcast, makanya kita buat podcast. Jadi kita ngebuat bukan berdasarkan, podcast kayaknya lagi booming nih sekarang. Enggak, kita ngebuat berdasarkan permintaan-permintaan mereka. Untuk ini juga kita punya digital learning di Pegadaian, ada namanya iLeads. Jadi satu platform sudah lengkap semuanya. Mau akses kemanapun ya, mau akses apapun ya ke iLeads ini gitu. Nah ini Pak, ya kita sebagai anak muda pengen gitu kerja yang santai gitu ya. Jadi di Transformation Office itu kita kerja fleksibel, asalkan 8 jam. Jadi kalau misalnya saya masuk jam 10 ya pulangnya bisa jam 6 gitu ya. Nggak boleh masuk jam 1 pulang jam 4 ya sadari diri lah gitu. Jadi kita kerja nggak dibatasin oleh waktu. Terus WFO juga masih 75%, WFA 25%, terus nah di Transformation Office ini kita kerjanya tidak ada seragam Mbak. Jadi kalau misalnya saya biasa datang ke kantor itu ya berkaos, atau ya mungkin bisa dilihat dulu waktu presentasi project mungkin ke Pak Deputi, ke Ibu Sekretaris, Sekretaris Pan RB. Dulu rambut saya Pak jujur sebahu. Nah, jadi ya saya ngerasa senang-senang aja gitu dan nggak ada yang marahin karena dengan rambut gondrong aja bisa berekspresi loh gitu tanpa ada batasan-batasan. Nah untuk lingkungan kerja kita menggunakan lingkungan kerja yang kolaborasi. Jadi tidak ada sekat-sekat lagi antar divisi, antar departemen tuh nggak ada sekat-sekat lagi. Cek. Ini dia. Jadi tidak ada sekat-sekat lagi Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau teriak dari ujung ke ujung tuh kedengaran gitu. Ini kita buat ya supaya kita tuh lebih santai aja, lebih tidak terkotak-kotak. Itulah kenapa kita nggak mau buat sekat-sekat di kantor kita. Next. Nah ini dampak dari pekerjaan agile kita tadi. Dampak dari metode agile kita tadi. Di 6 bulan pertama implementasi terlihat peningkatan kapasitas penyelesaian proyek hingga 30%. Peningkatan penyelesaian proyek 30% dengan agile itu. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan tercermin
dari jumlah insiden yang menurun 22%. Jadi yang awalnya kita belum menggunakan agile, bugs-nya kebanyakan, sekarang kita bisa menurunkan bugs-nya itu gitu. Lalu product owner mendapatkan ruang untuk mengerjakan additional goals lebih banyak 27%. Artinya karena projectnya udah selesai cepat, dia bisa nambah project lagi nih untuk diselesaikan. Artinya ya goals-nya bisa nambah lagi loh gitu. Dan kita tetap, kita punya namanya ITSKM, kita buat survei ya. Survei terhadap kualitas-kualitas project-project yang kita buat, itu namanya ITSKM. Jadi misalnya project yang kita buat, kita survei ternyata jelek, ya kita perbaiki lagi, kita ulang sprintnya itu. Next. Nah ini Pak, hasil dari pekerjaan agile kita itu tadi. Sekarang di Pegadaian udah ada inventory management system, udah ada EQYC, udah ada robotic process automation untuk pekerjaan yang berulang-ulang. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang berulang-ulang pakai robot aja. Jadi kita set, ya udah. Karena pekerjaan berulang-ulang pakai robot gitu, nggak perlu kita lagi yang ngerjain, capek loh gitu. Itu aja. Nah ini untungnya menggunakan RPA yaitu. Lalu ya RPA ini udah kita lombakan Pak, jadi kita buat kompetisi. Apa-apa aja nih yang bisa kita RPA kan gitu. Lalu ada Gadai Express, kita ada kerjasama juga dengan Gojek ya. Ada Gadai Efek, jadi kalau misalnya Bapak punya saham bisa digadaikan di Pegadaian, kita ada kartu emas dan ada smart locker. Dan masih banyak lagi produk-produk Pegadaian yang udah dibuat. Ini video ya Mas, bisa minta tolong di play video yang pertama. Itu tadi Pegadaian Pixel World, itu adalah suatu bentuk inovasi layanan di Pegadaian, kita bungkus dengan game. Jadi untuk contoh misalnya kita mau transaksi emas atau mau beli kopi di Gadai Coffee atau mau transaksi pembelian emas di anak perusahaan Galeri 24, itu bisa melalui platform tadi gitu. Jadi kalau dulu kita hanya melalui aplikasinya Pegadaian, misalnya Pegadaian Digital, ya sekarang udah bisa melalui game itu tadi untuk memudahkan anak-anak muda dalam bertransaksi ya, dan lebih asik seperti kalau misalnya kita menggunakan game. Itu tadi namanya Pegadaian Pixel World, dan di sebelah kanan ada Metaverse Indonesia, Metaverse Pegadaian, yang akan masuk ke Metaverse Indonesia. Gini Pak, 5-10 tahun ke depan, mau nggak mau, ini udah sesuatu yang happening dan harus kita coba gitu. Dan harus kita masukin nih Metaverse. Karena layanan-layanan seperti, contoh mungkin Pegadaian ya, layanan Pegadaian sebisa mungkin kita pindahkan ke Metaverse ini tadi. Dan bukan cuma Pegadaian aja ya, dan perusahaan-perusahaan yang lain tuh udah pada masuk Pak, mungkin BRI, BCA itu udah masuk, dan Pemda DKI juga udah masuk gitu. Terus apa alasan kita nggak masuk ke sini untuk layanan-layanan gitu? Kan nggak ada alasan lain gitu, yang lain udah pada masuk gitu. Dan Metaverse Pegadaian sudah MOU nih dengan konsultannya dan saat ini sedang tahap brainstorming use case apa yang bakal dimasukin ke Metaverse. Ini ada video juga mungkin.
Tiap kerjaan pasti ada aja tantangannya. Apalagi kalau lagi apes. Ini nih contohnya. Terlalu semangat, laptop lemot. Yah, malah rusak. Si bos ngasih kerjaan bikin banner iklan sendiri. Minta bantuan sana-sini, nggak ada yang bisa bantu. Terus gimana? Beli laptop baru? Lihat saldo nggak cukup. Cek kalender training Pegadaian, nggak ada training fotografi. Bayar sendiri, boro-boro. Gajian bulanan, buat jajan aja kurang. Udah tahu Learning Wallet belum? Mau laptop? Tinggal beli. Mau training? Tinggal pilih. Kok bisa? Ya bisalah. Learning Wallet solusinya. Haha, semuanya bisa kelar dalam genggaman. Mau sambil nyantai? Bisa. Sambil nongkrong? Apalagi? Bisa banget. Caranya cuma tukar poinmu, terus pilih deh apa yang kamu mau. Eits, poinnya nggak cukup. Mau poin tambahan? Gampang banget. Kamu harus aktif sebagai change agent dan sering-sering bikin kegiatan seru ya. Tuh kan, semakin banyak kegiatan dan semakin seru kegiatanmu, semakin banyak poin yang kamu dapetin. Gak cuma change agent, subject matter expert juga bisa nambah poin dengan isi materi di setiap kegiatan pembekalan, training, atau diklat tertentu. Tapi ingat, ngisi materi untuk kebutuhan internal Pegadaian ya. Hahaha, seru kan? Nah, kalau poinmu udah cukup, tinggal pilih deh alat pendukung kerja dan program training yang kamu mau. Dan jangan lupa ya, kirim invoice atau sertifikat trainingnya ya. Gak pakai lama, pengganti biayanya masuk ke rekening deh. Mau update skill lain? Kamu juga bisa milih training apapun yang kamu mau. Belajar musik, game development, fotografi, video editing, Photoshop, public speaking. Tenang, semua bisa. Nggak sesuai kerjaan sehari-hari juga bisa kok. Yang pasti, minta persetujuan atasan ya. Tuh kan, jadi ketagihan kan? Ajak semua rekan kerjamu untuk ngumpulin poin ya. Semakin banyak poinnya, semakin banyak manfaat yang kamu dapetin. Gimana? Mudah kan? Learning Wallet, tuntaskan semua tantangan kapanpun dan dimanapun. Real training, real point, real reward. Learning Wallet ada daily quiznya loh. Jangan lupa kerjain ya. Ya itu tadi Bapak Ibu Learning Wallet, jadi kita difasilitasi untuk training apapun yang kita mau dan membeli alat-alat pendukung kerja. Next. Dan sedikit saya bahas terkait achievement Pegadaian. Kemarin Pegadaian baru mengikuti asesmen ya Pak, Indi 4.0, dan alhamdulillah kita mendapatkan skor 3,41 yang artinya kita dapat di level matang yang artinya Pegadaian sudah siap menghadapi industri 4.0 di Indonesia. Next. Di slide yang Indi 4.0 Mas. 22. Ya. Dan Pegadaian juga kemarin sudah di-assess ya oleh IBM terkait Agile, dan alhamdulillahnya Pegadaian itu di level 3 yang artinya doing Agile. Pegadaian itu dari atasan sampai bawahan udah komit menjalankan Agile itu tadi. Next. Dan kita juga mendapat penghargaan dari SWA, dari majalah SWA terkait Agile dan transformasi. Bisa di
Ya, nomor 25. Slide 25, Mas. Dan ini mungkin kabar gembira juga, kita dari PMO, Project Management Office Pegadaian, kemarin baru mengikuti lomba PMO internasional, namanya PMO Global Award. Dan kemarin kita baru kualifikasi ya, dan alhamdulillah Pegadaian menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti PMO Global Award ini. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini kita masih peringkat 1 di Asia Pasifik, Pak. Ya, boleh tepuk tangan. Dan kita bakal ditandingkan lagi nanti dengan negara-negara lain, apakah bisa mencapai PMO of the Year di Asia Pasifik. Dan harapannya kita menjadi juara 1 dunia. Terakhir, nah ini, mungkin ini sedikit key takeaways dari saya. Jadi transformasi itu harus punya ilmu, kemauan, dan stamina, Pak. Kalau kita cuma punya ilmu, kemauan, tapi stamina yang nggak ada, sama aja. Di tengah jalan jatuh. Selain itu, transformasi bukan hanya teknologi, tapi teknologi dan mindset. Dan yang paling susah itu tadi, mindset. Jadi seberapa pun hari yang kita keluarkan untuk mengubah mindset itu belum tentu bisa berubah loh gitu. Untuk kita anak-anak muda, proses rekrutmen itu bukan formalitas, Pak. Tapi ada harapan besar perusahaan untuk diberikan ide-ide kreatif, gagasan, dan kontribusi gila-gilaan. Jadi, anak-anak muda, anak-anak milenial untuk mengeluarkan sebuah ide dan kontribusi, itu jangan pernah takut. Sebuah ide kreatif berujung pada sebuah karya, dan karya itu tidak bisa langsung masterpiece. Tapi percayalah langsung proses. Dan terakhir, kunci berkarya di era digital. Ini saya ngambil dari kata-kata Panji Pragiwaksono. Dia bilang gini, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mungkin saya ulang. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau kita buat karya ataupun ide yang lebih baik doang, mungkin orang lain bisa lebih baik daripada kita gitu loh. Karena ide, gagasan yang kita tuangkan itu udah jutaan, udah banyak gitu. Tapi kalau kita buat ide atau buat karya yang beda, mungkin punya kita satu-satunya. Mungkin terakhir dari saya, Bapak Ibu, ASN, BUMN, dan perusahaan swasta, kita sebenarnya sama aja, Pak. Kita sama-sama berjuang untuk membangun negeri. Jadi mari sama-sama kita berdoa dan kita berjuang untuk mengubah SDM kita bisa bekerja lebih cepat, lebih profesional lagi untuk membangun Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.